Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dangyang Cipta Rasa, sahabat. Kisah nyata misteri yang akan saya sajikan kali ini sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang sehari-hari mengurus makam keramat. Tapi di tengah kesetiaannya mengurus makam tersebut, dia dijebak dan ditipu oleh jin jahat penunggu makam keramat tersebut dengan iming-iming kekayaan berupa emas batangan. Kisah ini saya beri judul Tipu Daya Jin dengan Emas Batangan. Yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Suatu pagi, aku kedatangan seorang tamu laki-laki. Sebut saja namanya Pardi, usianya sekitar 45 tahun. Pardi datang seorang diri membawa sebuah tas kecil di pinggangnya. Setelah mengucapkan salam, Pardi masuk ke rumah lalu duduk di hadapanku. Begini Kang, kedatangan saya ke sini diberitahu oleh salah satu kenalan saya di pasar. Katanya Akang paham dengan benda-benda pusaka dan benda-benda dari alam gaib. Apa itu benar Kang? Tanya Pardi tanpa basa-basi. Aku termenung sebentar mendengar pertanyaan Pardi. Lalu aku menjawab, "Saya bukan pakar tentang hal-hal begitu, Pak. Tapi saya tahu sedikit-sedikit," jawabku saat itu. Lalu Pardi kembali berkata, "Saya mendapatkan ini, Kang. Coba Kang lihat," ujarnya sambil mengeluarkan sesuatu dibungkus kain putih dari tas pinggangnya. Kain putih itu Pardi buka lalu dia simpan di atas meja. Di atas kain itu terdapat 4 buah benda berbentuk persegi panjang. Aku amati satu persatu benda itu. 2 buah berwarna kuning mirip emas batangan dengan tulisan LM99,9 dan 2 buah lagi berwarna putih dengan tulisan yang sama, LM99,9 Troy. Di bawah benda itu terdapat plakat dari lembaran tembaga tipis bertuliskan bahasa Inggris yang isinya kurang lebih menerangkan bahwa barang itu asli. Setelah melihat semua benda-benda tersebut, tanpa basa-basi aku bilang, "Ini palsu, bukan emas dan platina, tapi kuningan sari," ujarku sambil menyimpan kembali barang-barang itu di atas kain putih. Pardi mengernyitkan dahi setelah mendengar perkataanku. "Saya sudah mengira, Kang. Saya tertipu oleh tipu daya jin. Saya ingin mendapatkan barang ini dengan susah payah, Kang," ujarnya dengan nada kecewa dan sedih. "Memangnya Bapak dapatkan benda ini dari mana?" tanyaku kepada Pardi. Pardi sedikit menundukkan kepalanya lalu meminum air yang aku suguhkan, seperti sedang menenangkan diri atas apa yang akan ia ceritakan. Pardi kemudian mulai menceritakan asal muasal dia mendapatkan benda tersebut. "Begini Kang ceritanya. Pardi sehari-hari selain berjualan buah-buahan, juga seorang juru kunci sebuah makam keramat di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Setiap hari Selasa dan Jumat, Pardi rutin menyapu dan mencabuti rumput di lokasi makam keramat tersebut. Apalagi kalau hari Jumat Kliwon, makam itu harus dibersihkan. Karena kalau tidak sampai dibersihkan, konon penunggu makam tersebut akan datang marah kepada Pardi. Dan bahkan Pardi bisa kena sial bila sampai hal itu dilakukan. Bertahun-tahun sudah Pardi setia membersihkan dan mengurus makam keramat tersebut, atau sekedar mengantar tamu-tamu yang sekedar ingin berziarah di situ. Hingga suatu ketika, pas malam Jumat Kliwon dalam tidurnya, Pardi bermimpi didatangi seorang kakek tua membawa tongkat. Kakek itu berkata kepada Pardi, "Pardi, sudah saatnya aku akan memberikan imbalan atas kebaikanmu mengurus tempatku. Sekarang juga, ambillah imbalan buatmu di atas makam, Pardi," ujar kakek itu kemudian menghilang. Pardi kemudian terbangun karena kaget dengan mimpinya yang seakan nyata. Dan 3 malam berturut-turut,
kakek bertubuh kurus dan sedikit bungkuk itu terus hadir dalam mimpi Pardi. Dan di malam ketiga, Pardi bangun lalu termenung. Karena dia penasaran, dia bergegas memakai jaket dan membawa senter. Jam 1 malam, Pardi keluar dari rumah, berjalan menyusuri jalan setapak menuju makam keramat yang selama ini dia urus. Hujan gerimis tidak menyurutkan langkah Pardi. Dia penasaran dengan ucapan kakek tua di mimpinya. Setelah sampai di puncak bukit, di mana terdapat lokasi makam keramat tersebut, Pardi mendekati sebuah makam yang cukup panjang dan banyak batu berlumut di atasnya. Makam itu mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dari beberapa makam lainnya yang juga terdapat di situ. Karena bentuknya yang panjang dan batu-batu di atasnya agak besar dibanding batu makam lainnya. Pardi lalu mengelilingi makam tersebut dan mulai meneranginya dengan senter yang dia bawa. Tiba-tiba cahaya senter menerangi sebuah benda yang berkilauan kekuningan yang terselip di tengah-tengah batu di atas makam. Pardi menyorotkan senternya lebih dekat, lalu mengambilnya. Ternyata itu sebuah logam persegi panjang kekuningan mirip emas batangan. Pardi senang sekali dengan penemuannya malam itu. Logam yang dia kira emas batang itu, dia masukkan ke dalam saku bajunya. Pardi bergegas pulang ke rumah. Setelah sampai rumah, dia simpan benda itu di dalam sebuah kotak kayu dibungkus kain putih. Hari-hari berikutnya, Pardi semakin rajin membersihkan makam keramat tersebut. Karena dia berpikir, dengan dia rajin membersihkan makam-makam di sana, akan bertambah pula emas-emas yang didapatkan. Hingga suatu malam, Pardi kembali bermimpi didatangi lagi kakek-kakek tua bungkuk yang membawa tongkat. Kakek itu masih memakai pakaian yang sama seperti di mimpi-mimpi Pardi terdahulu. Di mimpinya, kakek tua itu berkata, Pardi, kau akan mendapatkan lebih banyak emas di tempatku, asal kau mau menukarnya. Mendengar perkataan kakek bungkuk itu, Pardi pun penasaran dan bertanya kembali kepada kakek itu. Harus dengan apa saya menukarnya, Mbah? Aku akan memberimu 1 peti emas, seperti yang kau dapatkan di tempatku saat ini, asal kau tukar dengan istrimu. Jawab kakek tua tersebut. Pardi tersentak kaget dengan jawaban si kakek. Dan akhirnya, Pardi pun terbangun. Dia segera membuka kotak kecil berisi logam yang menurutnya emas batangan dari alam gaib yang telah dia dapatkan melalui petunjuk mimpi itu. Anehnya, logam itu menjadi 2 buah dengan bentuk dan rupa yang sama. Meskipun heran dengan kejadian itu, Pardi merasa senang dengan apa yang dia dapatkan. Beberapa minggu kemudian, istrinya Pardi jatuh sakit. Pardi membawanya berobat ke beberapa dokter, tapi hasilnya istrinya tidak ada perubahan, malah kian hari sakitnya kian bertambah parah. Uang sudah habis banyak untuk berpakai berobat, tapi penyakit istrinya tidak kunjung sembuh. Saat Pardi melamun, tiba-tiba terpikir dan teringat olehnya perkataan kakek bungkuk dalam mimpinya. Entah apa yang merasuki pikiran Pardi. Dia berniat kalau memang kakek itu datang lagi, dia akan menukar istrinya dengan emas batangan yang kakek itu sebutkan. Kakek tua yang mengaku jin penunggu makam keramat yang diurus Pardi seperti mendengar niat Pardi. Malam harinya, dia kembali hadir dalam mimpi Pardi. Kakek itu berkata, Bagaimana, Pardi? Apakah tawaranku sudah kau pikirkan? Tanya kakek tua itu kepada Pardi. Dan Pardi pun menjawab, iya Mbah, kalau memang Mbah bisa memberi saya 1 peti emas batangan seperti yang sudah saya dapatkan, saya rela menukarnya dengan istri saya. Kakek tua itu tertawa penuh kemenangan. Kemudian kembali berkata, Aku akan mengabulkan, Pardi. Sekarang kamu ambil lagi ke tempatku apa yang kamu inginkan. Seperti biasa, kakek tua itu kembali menghilang di mimpi Pardi. Pardi pun terbangun.
Dan jam 12 malam itu, Pardi kembali berjalan menaiki bukit menuju tempat keramat tersebut. Setiba di sana, Pardi menyoroti sekitar makam dengan senter yang dia bawa. Dan Pardi pun mendapatkan kembali logam persegi seperti logam yang pertama, namun kali ini berwarna putih dengan tulisan yang sama. Dan di bawah logam itu terselip sebuah plakat dari lembaran tembaga tipis. Pardi segera membawa benda itu pulang, dan dia masukkan logam itu ke kotak di mana dia menyimpan 2 logam kuning yang dulu dia dapatkan. Sudah 4 buah aku punya ini. Kebayang kalau punya 1 peti, bisa kaya raya nih, ujar Pardi di hatinya. Keesokan harinya, istri Pardi meninggal. Pardi pun berduka. Istri dari kedua anaknya kini telah tiada. Setelah 40 hari kematian istrinya, Pardi mendatangi makam keramat itu malam hari. Dia sengaja mengundang jin yang berwujud kakek-kakek bungkuk yang mengaku penunggu makam yang pernah beberapa kali hadir dalam mimpinya. Dengan berbekal lupa dan kemenyan, Pardi coba mulai mengundang jin itu. Tapi setelah ditunggu beberapa jam, jin itu tidak hadir di hadapannya. Hingga hampir setiap malam Pardi mengundang jin si kakek bungkuk itu, namun tidak sekalipun dia hadir di hadapannya. Pardi berniat menagih janji dari jin itu yang akan memberikan 1 peti emas batangan bila Pardi rela menukarnya dengan istrinya. Hingga akhirnya Pardi pun bosan datang malam-malam ke tempat keramat itu, karena kakek tua itu tidak pernah datang. Dasar jin penipu, aku sudah setuju yang kamu minta, tapi boro-boro emas 1 peti muncul di hadapanku pun kau tidak berani, ujar Pardi marah-marah di makam keramat itu. Keesokan harinya, Pardi mengundang seorang teman yang suka jual beli perhiasan emas yang patah ataupun tidak bersurat. Dia membawa logam tersebut untuk mencoba keaslian emas batangan itu. Saat digosokkan ke batu pengetesan, temannya bilang itu emas asli. Cuma dia tidak sanggup beli emas sebanyak itu, harus ke toko emas. Tapi setiap dibawa ke toko emas, yang punya toko selalu bilang itu adalah Kuningan Sari. Jin berwujud kakek bungkuk itu telah menggelabui Pardi. Dengan tipu dayanya, Pardi rela menumbangkan istrinya. Dan sekarang istrinya telah meninggal, akan tetapi jin itu tidak pernah hadir lagi ke mimpinya. Yang lebih menyakitkan, ternyata logam emas yang dikira Pardi asli, ternyata cuma logam Kuningan Sari yang harganya tidak seberapa. Wallahu alam.